Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerjasama dengan Ikatan Perancang Perundang-undangan Indonesia menyelenggarakan seminar dan diskusi panel pembentukan peraturan perundang-undangan. Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerjasama dengan Ikatan Perancang Perundang-undangan Indonesia atau IP3I menyelenggarakan seminar dan diskusi panel mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala BK Setjen DPR RI Inocensius Samsul menilai banyaknya norma yang belum dilaksanakan dalam proses pembentukan perundang-undangan terkadang menimbulkan persoalan. Oleh sebab itu Inocensius menjelaskan, sebagai sistem pendukung anggota Dewan, Badan Keahlian Setjen DPR RI berharap dapat terus memberikan dukungan terbaik bagi negeri dan memperlancar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta penguatan peran diplomasi parlemen. Kita Undang Nomor 1211, revisi dengan Undang Nomor 19, terus kemudian Undang Nomor 13 tahun 2022. Tapi ternyata memang dari norma-norma yang ada di situ banyak yang belum dilaksanakan dan ada juga yang sepertinya kurang jelas. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dalam praktek. Oleh karena itu, melalui FGD hari ini ada misalnya Dirjen Hukum dan HAM, Prof. Asep itu bicara mengenai amanat untuk pembentukan pusat legislasi nasional. Itu belum juga. Terus kemudian ada juga narasumber kita dari Kementerian Keuangan berbicara tentang digitalisasi dan sinkronisasi bahkan penggunaan AI dalam pembuatan undang-undang. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita rumuskan, kita berikan rekomendasi dan kita follow up seperti apa untuk perbaikannya. Dalam seminar ini, Badan Keahlian Setjen DPR RI melakukan penandatanganan MOU dengan IP3I guna menguatkan kerjasama agar dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam proses pembentukan produk legislasi. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI panggil segenap pimpinan redaksi majalah Tempo guna meminta penjelasan terkait suap dalam penambahan kuota haji tahun 2024 terhadap anggota DPR RI agar tidak menjadi bola liar yang berpotensi mencederai citra lembaga legislatif. MKD DPR RI memanggil segenap pimpinan redaksi majalah Tempo untuk meminta klarifikasi dugaan suap anggota DPR terkait kuota haji. Sangat disayangkan, pimpinan redaksi majalah Tempo tidak menghadiri undangan tersebut. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Adang Darajatun menyatakan, DPR RI sangat menghormati Undang-Undang Pers. Maka dari itu, MKD ingin meminta penjelasan dari redaksi majalah Tempo benar tidaknya suap terhadap anggota DPR terkait penambahan kuota haji tahun 2024. Adang berharap jangan sampai isu ini menjadi liar yang berpotensi mencederai citra lembaga legislatif. Nah, ini sebagai MKD kan kita harus mengklirkan apakah betul ada anggota DPR RI yang betul-betul telah menerima suap miliaran rupiah. Nah, oleh karena itu kami ini hari mengundang majalah Tempo dan redaksinya, terutama rekan kita yang berbicara di suatu media, suatu rekaman, sehingga jelas gitu ya. Jika memang benar adanya Habibur Rahman menegaskan MKD akan memproses laporan tersebut dan terbuka untuk diskusi dengan majalah Tempo, baik secara terbuka maupun tertutup. Ya, karena satu-satunya pihak yang menyampaikan informasi itu kepada publik saat ini adalah Tempo. Kami MKD berinisiatif memanggil karena kalau memang ada buktinya, tentu harus kami tidak lanjuti sebagai pelanggaran kode etik. Kami akan tidak lanjuti dan kami akan proses siapapun yang melakukan atau menerima suap tersebut. Andri dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI ajak delegasi IPPP kunjungi STP IPB dan Kebun Raya Bogor guna meninjau potensi kerjasama di bidang pendidikan dan perkebunan. Salah satu rangkaian agenda Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership kedua, BKSAP DPR RI mengajak delegasi IPPP untuk mengunjungi STP, IPB, dan Kebun Raya Bogor untuk meninjau potensi kerjasama di bidang pendidikan dan perkebunan. Dalam kunjungan delegasi IPPP ke Science and Technopark Institute Pertanian Bogor,
Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan harapannya untuk memperluas kerjasama negara-negara kawasan Pasifik pada bidang pendidikan melalui peningkatan program beasiswa dan pertukaran pelajar. Ke depan mungkin ya saya ingin menganjurkan juga ada lebih banyak beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari Kepulauan Pasifik ini. Kan kita punya Dharma Siswa namanya ya. Jadi bukan hanya dari negara-negara Barat, Eropa Timur, atau Asia Tengah, tapi juga dari negara-negara Pasifik ini. Biar ini kan negara tetangga kita yang banyak kesamaan sejarah, kesamaan budaya, dan lain-lain. Misalnya di Fiji, mereka baru punya varietas bambu itu 3. Mereka ingin kita bantu lah supaya varietas bambunya lebih banyak yang bisa digunakan. Tadi juga untuk inovasi untuk kelapa bisa digunakan macam-macam. Dan ada rumput laut bisa untuk lotion dan bisa untuk perawatan-perawatan yang lain dan sebagainya. Setelah itu, delegasi IPPP diajak mengelilingi kebun raya Bogor yang kaya akan varietas perkebunan dengan usia tanam lebih dari 100 tahun. Dari Bogor, Adila dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Pembangunan venue dan wisma atlet di 2 provinsi tersebut telah mencapai 75%. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. DPR RI mengingatkan pentingnya Pemprov Aceh untuk memperhatikan pemenuhan 5 kunci sukses dalam penyelenggaraan PON ke-21. DPR RI juga turut ingatkan pesta olahraga tersebut harus bisa menghadirkan dampak positif bagi masyarakat setempat dan terus menggarisbawahi soal keamanan. Saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2024 menjadi edisi perdana yang melibatkan 2 provinsi sekaligus sebagai tuan rumah, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. PON ke-21 ini akan diselenggarakan pada 8-20 September 2024. Kedua provinsi telah menyiapkan diri untuk menyediakan venue dan wisma atlet. Aceh akan menjadi tuan rumah bagi 33 cabang olahraga atau cabur yang mempertandingkan 42 disiplin dan 510 nomor pertandingan. Sementara di Sumut akan digelar 34 cabur pada 46 disiplin dan 528 nomor. Komisi 10 DPR RI optimis PON di Aceh dan Sumut berjalan lancar sesuai rencana dan sukses. Iliza Sahaduddin mengapresiasi persiapan PON di Aceh telah berjalan cukup baik dan tidak menemui banyak kendala. Pembangunan venue telah mencapai 75%. Iliza pun optimis pembangunan sisa venue akan selesai tepat waktu. Sementara itu, venue yang sudah selesai perlu diuji coba untuk memastikan keamanan dan kenyamanan atlet saat bertanding. Apa yang sudah direncanakan betul-betul planningnya berjalan dengan baik dan PON itu bisa sukses, bukan hanya sukses di dalam pelaksanaan tapi juga pasca setelah selesai PON. Sementara Mujib Rohmat mengingatkan pentingnya Pemprov Aceh memperhatikan pemenuhan 5 kunci sukses dalam penyelenggaraan PON ke-21. Jangan sampai persiapan PON ke-21 malah menimbulkan pelanggaran hukum pasca event selesai.
administrasinya itu laporannya harus semua clean, kemudian nggak ada masalah dengan BPK, nggak ada masalah dengan KPK, nggak ada masalah dengan Kejaksaan. Ini yang diharapkan di ujungnya, di endingnya yang saya sebut sebagai husnul khotimah itu, di ujung itu harus positif betul. Di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri juga mengingatkan 5 kunci sukses yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan PON ke-21. Pesta olahraga tersebut harus bisa menghadirkan dampak positif bagi masyarakat setempat. Tidak lupa, Fikri menggarisbawahi soal aspek keamanan dalam penyelenggaraan PON ke-21. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi juga, artinya masyarakat itu harus merasakan adanya PON, jadi nanti UMKM bisa bangkit dan sebagainya. Dan sukses administrasi, ini maksudnya akuntabilitas, karena faktanya di beberapa PON menyisakan problematika administrasi. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu saling bersinergi menyukseskan PON 2024. Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan resmi menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Komisi 10 DPR RI selaku inisiator perubahan Undang-Undang tentang Kepariwisataan ingin memastikan sektor pariwisata Indonesia di masa mendatang lebih memperkuat aspek kualitas yang berkelanjutan. Seperti apa muatan dari perubahan undang-undang tersebut? Berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, baru saja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Menurut informasi yang saya terima bahwa orientasi industri pariwisata Indonesia tidak lagi pada jumlah kunjungan, namun berubah dengan menjaga keberlanjutan ekosistem wisata. Dan pemirsa, untuk lebih lanjutnya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Kepariwisataan ini, langsung saja kita bertanya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS. Baik Pak, tentang hal tersebut nih Pak, apa fokus yang menjadi perubahan terkait dengan perubahan undang-undang ini Pak? Iya, tadi sudah betul ya. Jadi sektor pariwisata kita yang sangat potensial dan sesungguhnya ketika digabung dengan ekonomi kreatif, ini punya potensi melebihi minyak dan gas, punya potensi melebihi batu bara dan sumber daya alam lain. Kalau serius ini digarap. Nah, tetapi memang dari periode ke periode ketika kita mentargetkan jumlah itu tidak pernah terpenuhi atau tidak pernah tercapai. Nah, belajar dari peristiwa COVID-19
Maka ternyata pariwisata ini harus dihitung bukan dari jumlah orang yang datang, tetapi spending money, seberapa banyak mereka menghabiskan uang di sini, length of stay, jadi berapa lamanya, kemudian reputasi. Maksudnya dia kalau udah datang tidak satu kali kapok tapi bisa balik lagi. Nah oleh karenanya paradigmanya harus diubah dari mass tourism yang mementingkan jumlah kepada quality tourism, atau mungkin lebih futuristik disebutnya sustainable tourism. Jadi pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan orang sekarang, tetapi memperhatikan juga masa depan atau generasi yang akan datang. Apa Pak komitmen dari revisi Undang-Undang Kepariwisataan ini, apakah bisa selesai Pak dalam periode ini? Secara teori karena nggak banyak yang krusial dan semua pihak memahami, bahkan tadi catatan-catatan dari Balek pun sesungguhnya yang sudah kita diskusikan. Jadi sudah benar-benar sudah dinormakan di dalam pasal-pasal yang ada di bukan penggantian tetapi namanya perubahan ketiga. Jadi sekarang namanya perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Gitu ya. Baik, misalnya itu tadi bincang-bincang kami dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan beliau tadi mengatakan bahwa perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepariwisataan ini telah berubah paradigmanya yang semula terkait dengan kuantitas pengunjung, namun telah berubah menjadi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata agar lebih berkelanjutan ke depannya. Dan misalnya itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda
Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online. Dan langsung saja pada berita pertama pemirsa, yakni Fadlizon, jangan pandang sebelah mata potensi negara kawasan Pasifik. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon mengingatkan agar dunia tidak memandang sebelah mata potensi negara-negara kawasan Pasifik. Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP menunjukkan bahwa menjalin kemitraan dengan negara-negara Pasifik dapat memberikan kontribusi positif di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dunia saat ini. Di mana PKSAP DPR RI pemirsa mendorong untuk memperkuat kerjasama regional melalui hubungan persahabatan dan kolaborasi dengan negara-negara Pasifik. Sebagaimana diketahui pemirsa bahwa Indonesia telah menjalin sejumlah kemitraan dengan beberapa negara Pasifik, diantaranya yaitu proyek pengembangan perkebunan vanili di Vanuatu dan Kepulauan Solomon, pembangunan pusat pelatihan kejuruan yang berfokus pada industri maritim dan pariwisata di Jayapura, serta bermitra dengan lembaga-lembaga di Fiji dan Papua Nugini untuk memperluas kesempatan yang signifikan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pemirsa, yaitu citra DPR jadi baik berkat sinergi bersama media. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma berharap Koordinatoriat Wartawan Parlemen ikut andil bersinergi dengan DPR, tidak hanya demi citra positif ke publik, namun juga mengupayakan informasi kegiatan DPR dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini disampaikan pada Forum Komunikasi dan Sosialisasi Bersama KWP dengan tajuk Peran Media dalam Mengawal Kebijakan dan Pembangunan di Provinsi Banten menyongsong anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 di Tangerang pada Jumat 26 Juli 2024. Kerjasama antara media dengan DPR RI menghasilkan dasar pondasi yang kuat, sehingga kedepannya check and balance dari DPR juga semakin kuat. Selain itu pemirsa, infrastruktur yang baik dan kuat juga dinilai perlu dalam menunjang media sebagai penyedia informasi guna menyebarkan informasi tanpa adanya kendala sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai DPR semakin tinggi. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Fadlizon mengatakan jangan pandang sebelah mata potensi negara kawasan Pasifik serta citra DPR jadi baik berkat sinergi bersama media. Terima kasih pemirsa, saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.